Anda kembali bersama kami, pemirsa. Kapal induk USS Abraham Lincoln sudah mulai terlihat di Timur Tengah. Jadi kelompok militer Amerika Serikat sudah mulai bersiap-siap seiring dengan meningkatnya ketegangan dengan Iran. Iran sudah menghubungi negara-negara Timur Tengah terkait ancaman kemungkinan serangan militer Amerika Serikat. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sudah memberi sinyal bahwa mereka tidak akan mengizinkan wilayah udara mereka digunakan untuk serangan apapun. Amerika Serikat sudah memindahkan USS Abraham Lincoln di wilayah tersebut dan Presiden Donald Trump sudah mendesak Iran untuk bernegosiasi. 1 bulan sudah berlalu sejak protes di Iran mulai. Protes itu menyebabkan penindakan berdarah dan para aktivis mengatakan ada 6.373 orang tewas. Iran dengan tegas menolak berunding dengan Amerika Serikat di tengah meningkatnya ancaman militer yang terus dilontarkan oleh Donald Trump. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyampaikan tidak akan ada kesepakatan yang dibuat jika Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus memberikan ancaman militer kepada Iran. Menurut Araghchi, tidak mungkin ada perundingan dalam suasana penuh ancaman. Araghchi menyebut hingga saat ini tidak ada kontak dengan utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, dalam beberapa hari terakhir, dan menegaskan Iran tidak mencari negosiasi. Ia juga menegaskan pasukan Iran siap memberikan respon kuat terhadap segala bentuk agresi Amerika Serikat. هیچ تماسی بین بنده و آقای ویتکاف در چند روز اخیر نبوده و هیچ درخواستی هم برای مذاکره از سوی ما ارائه نشده. واسطه‌های مختلف البته تماس میگیرن، کشورهای مختلف تلاش میکنن که با حسن نیت که نقشی رو ایفا بکنن که ما با اونها در تماس هستیم البته، ولی کن هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده. درخواستی هم از سمت ما وجود داره. اگر میخواهند که مذاکره شکل بگیره حتما باید تهدید، زیاده خواهی، طرح موضوعات غیر منطقی رو کنار بگذارن. مذاکره مرام خودش رو داره، باید از موضع برابر باشه، از بر اساس احترام متقابل باشه، برای منافع متقابل باشه. اگر کسی بخواد یک طرفه با استفاده از زور به مقاصد خودش برسه قطعا. Sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus memperingatkan Iran bahwa waktu sudah hampir habis bagi negara tersebut untuk menghindari intervensi militer Amerika Serikat. Dalam unggahan Donald Trump di media sosialnya, ia memperingatkan Iran untuk segera melakukan negosiasi sebelum serangan lebih besar akan dikirimkan ke Iran. Trump juga menyebut sudah mengirimkan armada kapal lainnya sebagai kapal induk Abraham Lincoln ke Iran. We obliterated Iran's nuclear capacity in Operation Midnight Hammer. You saw that. People have been waiting for 22 years to do that, and we were right at the end. They were about a month away from having a nuclear weapon. We had to do it. And by the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. They should have made a deal the first time they'd have a country. Ketegangan Amerika Serikat Iran semakin memanas. Trump bahkan menyebut sudah ada 10 kapal menuju Iran dan bersiap untuk melakukan serangan. Apakah ancaman Trump hanya gertakan semata? Kita akan bahas pemirsa bersama dengan pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Bu Dina. Pagi, Bu Dina. Selamat pagi, Mas Jason, Mbak Valen. Bu Dina, kalau kali ini apa yang dilontarkan oleh Donald Trump itu bisa diinterpretasikan hanya sebagai ancaman, gertakan semata, atau besar kemungkinannya bisa terjadi serangan ke Iran? Baik, pertama yang diminta oleh Trump yang seperti yang dia tulis di media sosialnya kan adalah saya berharap atau mudah-mudahan Iran itu segera kembali ke meja. Maksudnya apa? Kembali ke meja perundingan. Nah, apa yang dirundingkan? Yang dirundingkan adalah masalah nuklir, kata Trump. Padahal masalah nuklir ini kan sudah selesai ya, artinya sudah ditandatangani JCPOA 2018, Trump sendiri yang keluar dan sanksi ekonomi kembali diberlakukan ke Iran. Kemudian pertanyaannya, jadi sebenarnya apa sih yang dikejar-kejar oleh Amerika soal nuklir Iran ini? Padahal juga IAEA juga menyatakan Iran sama sekali tidak ada bukti memiliki senjata nuklir. Nuklirnya itu hanya untuk keperluan damai gitu ya, misalnya untuk reaktor pembangkit listrik dan lain-lain.
Nah, jadi kalau dari sisi ini, ketika Trump mengedepankan kata-kata kembali ke meja perundingan dan membawa-bawa nuklir, padahal perjanjian nuklir sudah ada, sudah ditandatangani oleh negara-negara Eropa dan Amerika sendiri waktu di tahun 2015 itu, ini sebenarnya hanya mencari-cari alasan, kalau menurut saya, mencari-cari alasan untuk menekan Iran. Nah, apakah kemudian alasan ini atau tekanan ini akan betul-betul dilakukan? Kalau kita lihat dari sisi untung ruginya buat Amerika Serikat, seandainya betul-betul menyerang Iran, itu kerugiannya akan sangat besar. Misalnya nih, sekarang kapal perangnya Amerika katanya akan datang mendekat ke Iran loh. Itu kan justru jadi sasaran tembak yang sangat mudah buat Iran. Dengan drone yang Iran miliki, kan Iran punya drone kamikaze itu ya yang bahkan dibeli oleh Rusia. Itu bisa menimpakan kerusakan yang fatal kepada kapal perang itu. Kemudian kalau seandainya Iran juga memberikan serangan balasan ke ini ya pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara kaya Timur Tengah ya, di Qatar, di Dubai, di Arab Saudi, itu kan ekonomi mereka juga hancur sehingga akan membuat negara-negara ini bersepakat dan akan berani untuk menekan Amerika. Kemudian belum lagi Selat Hormuz. Kalau Selat Hormuz ditutup atau jangankan ditutup ya, hanya ada tekanan atau ada ancaman saja itu sudah berpengaruh pada harga minyak. Apalagi kalau betul-betul ditutup sehingga dari berbagai sisi ini tuh akan merugikan Amerika Serikat sendiri dan juga perekonomian banyak negara. Pasti juga negara-negara lain akan bersama-sama menekan Amerika juga agar tidak melakukan serangan. Jadi ya kesimpulannya kalau menurut saya ya ini hanya gertakan. Oke, kesimpulan sementara hanya gertakan. Tapi Trump itu mengancam bahwa harus bernegosiasi. Kalau tidak nanti benar-benar agresi militer itu akan benar-benar dilakukan dan perang mungkin terjadi. Lalu apa yang bisa dilakukan misalnya oleh negara-negara di Timur Tengah atau mungkin negara-negara lain untuk bisa membuat ini lebih ke jalur diplomasi saja, Bu? Karena kan kita tahu juga bahwa Iran itu sudah berbincang juga dengan Mesir juga, dengan Qatar juga bahwa negara-negara di Timur Tengah itu dalam tanda kutip siap untuk kemudian bisa membackup, siap untuk tidak dijadikan arena untuk nantinya bertempur nanti dengan Iran begitu, Bu. Nah ini seperti apa? Apa peran dari negara-negara lain? Nah, justru ini juga sebenarnya menambah argumen ya bahwa Amerika Serikat tidak betul-betul mau menyerang Iran. Kenapa? Karena sebenarnya upaya-upaya diplomatik terus berjalan ya. Iran terus mendekati negara-negara di Timur Tengah dan juga sudah ada pernyataan resmi juga ya dari Qatar, dari Arab Saudi. Mereka tidak mengizinkan pangkalan militer mereka dijadikan ini ya pusat serangan ke Iran. Karena tahu resikonya ya, negara-negara Teluk itu kan ekonominya betul-betul ini ya rentan dengan persepsi ya. Ketika ada persepsi ketidakamanan muncul, investasi akan terhambat. Turisme apalagi misalnya di Doha, di Qatar itu juga kan pusat turisme ya, artinya penerbangan internasional tuh banyak sekali yang lewat Doha. Kalau akhirnya ditutup kan berapa besar kerugiannya sehingga ini justru membuat ini ya tekanan ke Amerika supaya tidak jadi menyerang karena negara-negara ini kelihatan bahkan sudah ada pernyataan resmi juga dari sebagian negara kelihatan mereka berani kok untuk mengatakan tidak kepada Amerika Serikat. Oke, Bu. Tapi Bu Dina, dari semua ancaman gertakan yang sudah kita baca bersama-sama keluar dari Donald Trump, itu sebenarnya apa sih tendensinya, kecenderungannya, tujuannya itu apa? Apakah semata karena kepentingan ekonomi atau memang karena ada urusan militer juga di dalamnya? Kalau menurut saya ini tuh pola yang berulang ya sudah 40 tahun lebih ya sejak 1979 itu pemerintah Amerika Serikat itu memang terus-menerus melakukan ancaman-ancaman kepada Iran gitu ya. Dan juga yang terjadi kemarin kerusuhan yang luar biasa ya di bulan akhir Desember sampai awal Januari itu juga kan juga sudah terbukti juga bahkan Trump juga sudah berterus terang juga, Mike Pompeo juga mengatakan juga bahwa ada agen Mossad di lapangan dan seterusnya.
itu adalah sebenarnya tujuan utamanya untuk menggulingkan pemerintahan Iran. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa kok pemerintahan Iran itu harus digulingkan? Karena uh, Iran itu mendukung Palestina dengan kekuatan senjata. Ini yang dianggap oleh Amerika sebagai ancaman. Jadi, doktrin kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu adalah memandang ancaman terhadap Israel sama dengan ancaman terhadap Amerika Serikat. Sehingga gini, kalau seandainya faktor Israel dihapus gitu ya, tidak ada urusan dengan Israel, Amerika dan Iran itu sangat mungkin bekerja sama dengan baik-baik saja dan menguntungkan kedua pihak secara ekonomi. Tapi masalahnya pemerintah Iran sekarang tidak mau melepaskan dukungannya kepada Palestina. Bahkan juga sudah beberapa kali mengirim rudal kepada Israel. Nah, ini yang buat Amerika menjadi seolah-olah menjadi garis merah ya. Mereka betul-betul ingin menggulingkan pemerintahan Iran. Nah, ada satu hal yang padahal sudah 40 tahun lebih ya berulang polanya. Mereka tidak memahami bahwa budaya politik Iran itu semakin diancam, justru semakin berani, justru semakin melawan, sehingga ancaman ini tidak berpengaruh ya kepada Iran, tapi dari pihak Trump sendiri saat ini merasa masih bisa dengan mengancam, dengan berkata keras, dengan mengatakan akan mengirimkan kapal perang, itu akan memunculkan ketakutan di pihak Iran, padahal sudah terbukti selama ini nggak mempan gitu ya diancam seperti itu oleh Amerika Serikat. Nah, yang kedua, saya pikir tujuan Trump adalah ini ya memunculkan citra bahwa dia adalah presiden yang kuat, bahwa dia adalah pembela Israel, karena memang kan politik luar negeri di Amerika Serikat itu sangat didominasi oleh kepentingan Israel karena banyak donatur kampanyenya yang orang-orang kaya Israel. Nah, dengan memunculkan citra ini bahwa dia adalah pembela Israel, bahwa dia adalah presiden yang kuat, itu Trump berharap dia bisa Oke. bisa berlanjut ya masa kepresidenannya. Baik, Bu Dina, ini tidak membuat Iran gentar, bahkan kalau kita lihat armada yang dikerahkan ini lebih besar dibandingkan pada saat agresi ke Venezuela kemarin sebelum akhirnya Maduro diamankan oleh Amerika Serikat. Tapi saya mau ke hal lain, kalau misalnya ini benar-benar terjadi, ya diharapkan sih tidak terjadi ya. Apa dampak yang paling bisa dirasakan untuk Indonesia atau terkena untuk Indonesia? Ya, tentu saja masalah ekonomi pasti kita akan akan terdampak karena seperti saya bilang tadi perekonomian di negara Teluk itu sangat rentan dengan persepsi ya ketika ada ketidakamanan berarti kan misalnya biaya pengiriman minyak, kemudian asuransi, lalu kemudian misalnya jalurnya harus melewati jalur lain ya gitu ketika misalnya Selat Hormuz ada masalah, ya tentu harga minyak akan tinggi. Ketika harga minyak tinggi, kita sebagai net importer minyak ya pasti akan terdampak di berbagai masalah yang lain ya. Kan seperti bola salju ya, satu naik ya yang lain-lain akan naik barang-barang. Ini yang saya pikir yang paling dikhawatirkan banyak pihak ya termasuk kita di Indonesia, dan itu pula yang menurut saya akan menjadi deterrence ya, maksudnya buat Iran ini justru di situ kartu trufnya Iran bahwa dia yakin tidak akan ada serangan besar gitu ya. Kalaupun ada serangan tabrak lari ya. Ala Trump kan beberapa kali melakukan serangan ke Venezuela, juga ke Iran juga pernah, kemudian ke beberapa negara lain misalnya ke Suriah, ke Irak juga kan pernah menyerang, tapi kan ala tabrak lari. Maksudnya seperti ini, menyerang lalu sudah pergi gitu dan dianggap selesai gitu loh. Kalaupun itu terjadi, mungkin Iran juga akan memberikan balasan, tapi seperti yang terjadi di bulan Juni, balasannya juga terukur. Tapi kalau serangannya betul-betul besar ya pasti balasannya akan juga lebih besar lagi, dan ini yang kita khawatirkan akan membuat guncangan ekonomi global. Baik, jadi intinya adalah kalau seandainya ini benar terjadi nanti akan punya dampak luar biasa juga pada mulai dari harga minyak, kemudian logistik, banyak lagi hal lainnya pemirsa, dan mudah-mudahan tidak terjadi ke depannya. Bu Dina, terima kasih karena sudah memberikan perspektif baru untuk pemirsa Metro TV pagi ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.